Kalian semuanya mungkin pernah mendengar kata perundungan. Perundungan atau istilahnya adalah bullying. Pernah mendengar kata bullying? Pernah mendengar kata bullying? Bullying adalah bagian dari perundungan, karena perundungan bagian dari bullying juga. Jadi ternyata kegiatan bullying ini sekarang ini sudah mulai marak di lingkungan sekolahan, khususnya SMK. Kenapa begitu? Karena tidak pernah kita sadari bahwa kita yang dibesarkan oleh lingkungan, kemudian memiliki kebiasaan dengan orang tua, di sini orang tua ya, orang tua, lingkungan, kemudian pendidikan. Ternyata bullying ini sudah tidak asing lagi di dalam lingkungan sehari-hari. Kenapa begitu? Suatu contoh misalkan ada orang tua yang bilang saat dalam emosi dia bilang, dasar kamu, nama binatang disebut. Saat itu sebenarnya orang tua yang mengatakan perundungan sama kita. Jelas ya? Atau di lingkungan, siapa yang di antara kalian pernah disebut nama bapaknya? Dasar lu Usman, ini Haryono. Wah, jadi itu juga bagian dari perundungan. Iya deh, gua mau ngerasa, gua mau gendut. Nah itu perundungan. Karena dia sendiri mulu, lu cantik banget hari ini, kelihatan langsing. Padahal dia gendut. Iya, gua ngerasa, gua mau gendut. Itu bagian contoh dari perundungan. Paham? Jadi selain menyebutkan nama orang tua, menyebutkan ciri badan, kemudian kalimat-kalimat yang lainnya, misalkan contoh ya, dasar bapak lu tukang kawin, itu perundungan. Kita tidak sadar, tapi itu masuk dalam kategori perundungan. Nanti ya. Nah, adanya kegiatan anti perundungan adalah, atau tujuannya adalah untuk bagaimana caranya supaya kegiatan tersebut tidak marak di lingkungan sekolah. Kita tidak lagi ada kegiatan seperti itu. Mengerti ya? Lalu bagaimana di dunia pendidikan? Dunia pendidikan pun marak ternyata. Siapa yang di antara kalian pernah dibully? Pernah dijambak rambutnya? Pernah dimintain duit oleh temennya yang beda kelas atau kakak kelas? Kalau kalian pernah merasakan itu, maka saat itu kita sedang mempertontonkan atau kalian sedang mempertontonkan kegiatan bullying atau perundungan. Jadi sekarang kalian paham ya apa yang dimaksud dengan perundungan? Paham ya? Ada nggak contoh perundungan yang lain? Ada. Contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 orang sedang berkumpul, kemudian temannya lewat. Dia nyindirin atau mereka nyindirin temannya yang sedang berjalan, itu juga bagian dari perundungan. Pernahkah kalian melakukan hal ini? Kalau kalian pernah, maka mulai sekarang jangan pernah melakukan hal tersebut. Apa imbasnya? Imbas dari perundungan itu adalah mental. Ya? Mental kita itu bakal drop. Dasar bapak lu tukang korupsi, wah segala macam. Saya jamin, kalau anak ini tidak puas secara mental, maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah menangis. Jika seandainya perundungan dilakukan secara kontinu, maka langkah kedua yang akan dilakukan adalah memikirkan bagaimana caranya mengakhiri hidup. Betul? Jelas? Kamu yang sudah tidak tahan dengan beban hidup yang seperti ini, maka akhirnya pasti bakal seperti itu. Kita sama-sama tahu Korea Selatan yang notabene mereka terkenal dengan K-pop dan artis-artisnya yang cantik dan tampan-tampan, ternyata kehidupan di sana lebih keras daripada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena gaya hidup mereka menuntut untuk kemudian bagaimana caranya mereka harus menyelesaikan diri. Tingkat stresnya lebih banyak. Kenapa? Bisa jadi perundungan di sana bagi mereka yang kemudian lower high atau yang kalangan ke bawah, bisa jadi dia adalah orang-orang yang memang secara mental sudah rusak mental. Ngerti ya? Bagaimana caranya? Mari kita perbaiki perundungan dimulai dari lingkungan di rumah. Bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikan kepada orang tua, Bu, bahwa apa yang dilakukan sama ibu ini bagian dari perundungan. Lalu bagaimana kalau nggak terima? Sampaikan imbasnya. Imbasnya adalah apabila dipaksakan dilakukan, yang terjadi adalah mental anak ibu bakal seperti ini. Seperti apa kecenderungannya? Anak yang kena perundungan biasanya dia bakal introvert, nutup diri, diem, nggak pede, minder. Jelas? Saat dia minder, maka sebenarnya dia sudah menjauhkan dirinya dari lingkungannya. Saat dia menjadi orang yang introvert, maka dia akan dijauhi oleh banyak orang. Tersiksa gak hidupnya? Bayangkan kalau kita menjadi seperti itu.
dijauhin sama orang, kemudian orang tua berantem dulu, ya kan? Kadang-kadang kita yang di sekarangnya, bagaimana rasanya seperti itu? Nyaman tidak? Setiap hari merasakan bagaimana batinnya tersiksa, dan tersiksa. Jelas ya? Sampaikan sama orang tua, begini bu, begini. Ya, karena gerakan anti perundungan ini ternyata harus melibatkan orang tua juga. Nanti kita akan mengumpulkan orang tua kalian untuk menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini yang jangan sampai dilakukan di rumah. Imbasnya apa? Imbasnya selain dari kepada kalian yang akhirnya berlaku aneh di sekolah. Saya paham kondisi kamu. Ayo kan sama saya. Semangatin. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mental dia tetap terjaga dengan baik. Pernah ya melihat atau sekarang mungkin di YouTube udah sering ramai ya, ada anak perempuan pada saat dia mau masuk sebuah geng perempuan dijambak dulu, dihajarin dulu, diinjak-injak dulu, supaya kemudian dia masuk geng. Apakah dengan masuk geng itu diaman? Tidak. Atau mungkin kalian pernah melihat ada anak kecil yang kemudian dibully sama teman-temannya. Pernah nggak ngeliat adik kalian kemudian dijorokin sama temannya dengan bahasa-bahasa kasar? Itu bagian dari bully. Jelas ya? Hanya saja untuk usia tertentu mereka tidak bisa dijerat secara hukum. Namanya juga anak-anak. Tapi kalau sudah masuk kategori dewasa seperti kalian, itu bullying. Pak, contoh bullying yang paling akurat di SMK apa? Anak perempuan lagi jalan, kemudian yang ceweknya, yang cowoknya iseng, maaf nih ya, saya agak jorok, ditepuk pantatnya. Itu bullying. Dan itu bisa dilaporkan kalau kita mau. Paham? Yang laki-laki berarti tugas kalian adalah bagaimana caranya menyampaikan atau memberikan edukasi ini kepada teman-temannya agar jangan melakukan hal tersebut. Yang perempuan berarti kalian jangan diam. Ngerti nggak? Apa yang maksud jangan diam? Ya jangan kemudian ditepuk begitu. Di sebelah lagi dong. Ya jangan begitu. Wah, itu mah kok enak namanya bukan bully. Jelas? Jelas ya? Ya karena punya harga diri. Jadi bully ini adalah upaya yang dilakukan untuk bagaimana caranya menjaga harga diri, harkat dan martabat kita. Kaum intelektual atau kaum terpelajar, kemudian kita menjadi penonton. Jadi ada berapa tadi yang Bapak bilang bullying itu? Yang pertama ada bullying berupa verbal. Verbal ya, tulisan. Maaf nih, tulisannya FUCKYOU. Ya kan? Itu verbal. Itu juga bagian dari verbal, kan? Misalkan si anu bla 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 ditulis, itu verbal. Yang kedua, non verbal, berarti tindakan atau gerakan. Kalian lagi emosi, dasar lu gini, itu udah bullying. Paham? Jelas? Ada verbal, ada non verbal, ada kemudian asosiatif atau kemudian perkumpulan yang bisa Bapak bilang 4 orang berkumpul temannya lewat. Saat gembel, itu nggak boleh, karena itu bagian dari bullying. Ya, kemudian ada tindakan diskriminatif. Seperti apa contoh diskriminatif? Contohnya adalah dengan cara mendatangi dan kemudian menekan. Waktu pokoknya macam-macam sama gua habisin. Itu diskriminatif. Itu bullying. Dan yang terakhir adalah tindakan yang berhubungan dengan fisik, nonjok, mukul, nendang. Apa bahasa Indonesianya? Kalau orang Sunda bilang nyutrungkeun, nah bahasa Indonesianya? Begitulah. Itu bagian dari bullying anak-anak. Hati-hati ya. Teman kamu lagi jalan dari belakang, Pak, mana aja lu? Itu bullying sebenarnya. Dia kalau tidak terima boleh melaporkan. Pak, kan kita nggak tahu KPI di mana. Cara melaporkan kegiatan tersebut dengan cara mendatangi guru BPBK atau persis. Atau sekarang selanjutnya akan ada Bapak dan Pak Soleh yang nantinya akan menjadi agen perubahan. Ya, bagaimana caranya? Kalian mendatangi kami, melaporkan tanggal kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa saksinya. Nanti akan kita proses. Pak, nanti akan dihukum. Kita akan berikan tindakan, tidak hukuman. Bagaimana caranya? Kita sampaikan dulu dengan cara memanggil anaknya, kemudian kita sadarkan bahwa mereka tidak boleh melakukan tersebut karena itu bagian dari perundungan. Jelas? Kemudian kalau masih melakukan juga, kita panggil orang tuanya. Kalau masih melakukan juga, kita skorsing anaknya. Kalau masih melakukan juga, kita keluarkan dari sekolah.
Kemungkinan seperti itu. Karena akhir profesor tidak bisa mengikuti aturan. Jelas ya? Pak, bagaimana kalau tawuran? Tawuran adalah imbas dari dibiarkannya bullying di lingkungan pendidikan. Arti? Coba kalian perhatikan, apa pemicu tawuran dari bahasa verbal dan bahasa non verbal? Betul nggak? Woi, sayur lu, biarin. Wah, pakai lauk biar enak, begitu nggak? Tempe lu, ih, gua mau tahu. Tempe mak lu, gua mau tahu gitu. Ini kan dari situ awalnya, saling ejek. Ada yang bisa bilang bahasa binatang, kita nggak terima, kemudian kita ikutin arusnya dia, akhirnya ketemu fisik dengan fisik, jadi tawuran. Jelas ya? Jadi bahasa bullying ini kata-kata bullying ini ternyata luas imbasnya. Nah, dari pertemuan hari ini kalian akan kami jadikan sebagai agen perubahan di sekolah ini. Pak, tugas saya apa? Tugas kalian adalah memberikan pemahaman tentang apa itu bullying. Pak, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kalian berkelompok mendatangi teman-teman kalian, membuat sebuah forum discussion group, ya, FGD, kemudian kalian bicara, bullying gini loh. Mengerti ya? Supaya apa? Supaya pemahaman tentang bullying ini didapatkan oleh seluruh anak-anak dan kemudian mereka paham. Oh, ternyata yang kemarin saya alami itu adalah bullying. Oh, ternyata teman kemarin yang saya lihat itu dia sedang dibully. Apa tindakan kita? Tindakan kita tidak diam. Memberikan bantuan. Kalau memang jumlah mereka lebih banyak dan kamu tidak berani untuk menyamperin, setelah kamu cukup teriakin. Tapi jangan dibalik. Yang dibully perempuan. Yang laki-laki yang biasa sih. Kata Pak suruh dipeluk. Enak banget, main peluk aja. Diangkat. Kenapa kamu ada masalah apa? Ayo bantu sama kita bantu. Jelas ya? Paham ya? Mengerti ya? Nah, sudah siapa kalian menjadi agen anti perundungan? Siap? Oke. Nah, ini adalah sesi pertemuan kita yang pertama. Nanti kita akan membahas kembali tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mencegah tindakan bullying ke depannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.